Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini dengan saya Nining Nahliati. Di sini kita akan melakukan pembelajaran tentang menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, apa kabar kalian? Semoga tetap semangat, walaupun kita belajar di rumah saja ya. Ada yang tahu nggak sih sumber daya alam itu apa? Nah, jadi sumber daya alam atau biasa kita dengar sehari-hari itu, yaitu yang disingkat dengan SDA, merupakan semua benda dan makhluk hidup yang ada di muka bumi yang digunakan untuk kemakmuran manusia. Bukan hanya komponen biotik atau benda hidup saja, seperti tumbuhan, hewan, organisme yang termasuk di dalam sumber daya alam. Namun, juga ada faktor abiotik atau benda mati, yang di dalamnya seperti air, tanah, batuan, energi, dan lainnya. Persediaan sumber daya alam yang ada di bumi ini yang sangat pesat dan terjadinya revolusi industri di dunia. Kekayaan sumber daya alam di dunia ini, persebarannya, juga wilayah yang sumber daya alamnya sangat minim. Contohnya itu seperti di kawasan Timur Tengah, seperti di negara-negara Arab yang memiliki cadangan minyak hampir sepertiga dari minyak bumi yang ada di dunia. Secara umum, sumber daya alam dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Ada yang tahu nggak sih? Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya akan selalu ada jika terdapat usaha dari manusia untuk mengembangkannya. Nah, sedangkan kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu, sumber daya alam yang ketersediaannya sangat terbatas dan hanya dalam sekali pakai saja. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya di muka bumi akan selalu ada, sehingga kita sendiri atau manusia kan tidak perlu khawatir saat menggunakannya karena tidak akan habis. Namun, meskipun dengan demikian, sangat perlu untuk tidak mengeksploitasi sumber daya jenis ini. Yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa aja sih? Nah, ya, yang pertama itu ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu seperti apa sih? Nah, jadi tumbuhan itu jenis tumbuhan yang ada di muka bumi ini dan produk turunannya seperti apa aja? Seperti karet, kapas, alkohol, dan lainnya. Untuk tetap mempertahankannya, ketersediaan tumbuhan di dunia ini perlu dilakukan penanaman kembali dan tidak melakukan eksploitasi hutan. Nah, yang kedua itu ada hewan. Nah, hewan ini semua jenis hewan beserta dengan produk turunannya seperti kain, wol, sutra, dan yang lainnya. Budidaya hewan ini juga diperlukan supaya ketersediaan hewan akan tetap terjaga. Hewan tersebut tidak bisa digunakan sebagai barang kebutuhan manusia. Namun, manusialah yang perlu melindungi keberadaan hewan yang hampir punah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada apa? Nah, jadi yang selanjutnya itu ada sinar matahari. Nah, cahayanya itu planet yang berada di dalam sistem tata surya. Saat ini mungkin sinar matahari terasa lebih banyak karena adanya pemanasan global. Selanjutnya ada mutiara. Nah, mutiara juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, mutiara ini merupakan benda hasil dari kerang, bisa dilakukan budidaya, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, selanjutnya, itu yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Nah, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam di mana proses pembuatannya sangat lambat, dan jika digunakannya secara berlebihan dan tidak bijaksana, maka sumber daya ini bisa habis. Jadi kita tidak bisa menggunakannya lagi. Proses pembuatannya itu dilakukan oleh alam, dari proses alam itu sendiri, sehingga tidak bisa dilakukan oleh manusia. Proses pembentukannya pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa jadi hingga ratusan tahun. Jadi bisa kita bayangkan jika sumber daya alam ini habis, gimana? Ya manusia juga akan berakhir juga ya. Berikut ada beberapa contoh yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu logam mulia itu berupa emas, perak, diamond, platinum. Terus ada juga besi, tembaga, perunggu, nikel, gas alam, masih banyak lagi.